Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ia sering disebut sebagai Syahrullah, atau bulan Allah, yang menunjukkan kedudukannya yang sangat istimewa. Ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah, menjadikannya gerbang pembuka lembaran baru bagi setiap Muslim. Di bulan inilah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah terbuka lebar melalui berbagai amalan saleh. Rasulullah SAW bahkan menegaskan keutamaan berpuasa di bulan ini dalam sebuah hadits yang mulia. Beliau bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Hadits riwayat Imam Muslim ini menjadi landasan kuat bagi kita untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah selama bulan Muharram. Di antara hari-hari istimewa di bulan Muharram, terdapat 2 hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa, yaitu hari Tashua dan hari Asyura. Hari Tashua jatuh pada tanggal 9 Muharram, sedangkan hari Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kedua hari ini memiliki sejarah dan keutamaan yang sangat mendalam dalam tradisi Islam. Puasa pada kedua hari ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah bentuk ketaatan, rasa syukur, dan upaya untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami latar belakang dan hikmah di balik anjuran ini, kita akan semakin termotivasi untuk melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan harapan akan ridha Allah SWT. Sejarah puasa Asyura sendiri memiliki akar yang panjang, bahkan sebelum masa kenabian Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Mereka melakukannya sebagai wujud syukur atas keselamatan Nabi Musa AS dan kaumnya dari kejaran Firaun yang kejam. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Kami lebih berhak dan lebih utama atas Musa daripada kalian." Sejak saat itu beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, menegaskan bahwa para nabi memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dalam memperjuangkan tauhid kepada Allah SWT. Oleh karena itu, bulan Muharram menjadi momen yang sangat tepat untuk memulai tahun baru dengan semangat spiritual yang tinggi. Ia mengingatkan kita akan pentingnya introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, dan memperbanyak amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dengan berpuasa di bulan ini, khususnya pada hari Tashua dan Asyura, kita tidak hanya mengikuti sunnah yang agung, tetapi juga membuka pintu rahmat dan ampunan Allah SWT. Mari kita sambut bulan yang penuh berkah ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapannya. Keutamaan utama dari puasa Asyura, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, adalah janji pengampunan dosa yang luar biasa. Ini bukan janji sembarangan, melainkan sebuah kabar gembira yang disampaikan langsung oleh lisan mulia Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya mengenai puasa hari Asyura, beliau menjawab dengan tegas, "Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah, dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu." Bayangkan, dengan berpuasa 1 hari saja, Allah SWT berkenan menggugurkan dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun penuh. Ini adalah rahmat yang sangat besar, dan penawaran yang tidak ternilai harganya bagi setiap hamba yang merindukan ampunan. Pahala yang dijanjikan tidak berhenti di situ. Beberapa ulama, seperti Imam Baihaqi dalam kitabnya, mengutip riwayat yang menjelaskan tentang ganjaran yang berlipat ganda bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Disebutkan bahwa pahalanya setara dengan ibadah puluhan tahun, pahala ribuan malaikat, dan berbagai keutamaan agung lainnya. Meskipun kekuatan riwayat ini menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, inti pesannya tetap sama. Hari Asyura adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Ia menjadi bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas, di mana Dia menyediakan hari-hari khusus bagi hambanya untuk meraih pahala besar dan ampunan yang luas dengan amalan yang relatif ringan. Selain sebagai hari pengampunan, puasa Asyura juga merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah yang agung. Sebagaimana telah disebutkan, hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa AS dan Bani Israel dari tiraninya Firaun. Dengan berpuasa, kita turut merayakan kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan mensyukuri pertolongan Allah kepada para nabinya. Ini mengajarkan kita bahwa setiap Muslim adalah bagian dari satu mata rantai perjuangan tauhid yang panjang. Kita menghormati dan mencintai seluruh nabi utusan Allah, dan meneladani rasa syukur mereka adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah SWT yang Maha Penolong. Maka dari itu,
Melaksanakan puasa Asyura adalah sebuah investasi spiritual yang sangat menguntungkan. Ia adalah kesempatan emas untuk membersihkan catatan amal kita dari noda-noda dosa yang mungkin kita lakukan tanpa sadar selama setahun terakhir. Ini adalah hari untuk merenung, memohon ampun, dan memperbarui komitmen kita untuk menjadi lebih taat. Dengan niat yang tulus karena Allah semata, puasa di tanggal 10 Muharram akan menjadi sarana pembersihan jiwa dan pembuka pintu rahmat yang akan membawa keberkahan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Insya Allah. Puasa Tasu'a, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, memiliki keutamaan yang unik dan sangat penting. Fungsi utamanya adalah sebagai pembeda atau mukhalafah dari tradisi ibadah kaum Yahudi. Sebagaimana kita ketahui, kaum Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati keselamatan Nabi Musa AS. Islam, sebagai agama yang sempurna, mengajarkan umatnya untuk memiliki identitas dan ciri khas tersendiri dalam beribadah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menambahkan puasa satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Tasu'a, agar amalan umat Islam tidak sama persis dengan kaum lainnya. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kemurnian dan keunikan syariatnya. Anjuran untuk berpuasa pada hari Tasu'a diperkuat oleh keinginan kuat dari Rasulullah SAW sendiri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 juga." Namun, takdir Allah berkehendak lain. Rasulullah SAW wafat sebelum sempat melaksanakannya. Keinginan beliau ini menjadi sunnah yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Dengan melaksanakan puasa Tasu'a, kita tidak hanya mendapatkan pahala puasa sunnah, tetapi juga pahala karena mengikuti tekad dan niat mulia Rasulullah SAW. Ini adalah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan cara menghidupkan sunnah yang beliau cita-citakan. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram, menjadi bukti bahwa kita senantiasa berusaha meneladani setiap aspek dari kehidupan beliau, baik yang sudah beliau kerjakan, maupun yang baru beliau niatkan. Ini adalah sebuah bentuk ketaatan yang menunjukkan kedalaman iman dan kecintaan kita kepada Sang Utusan terakhir Allah SWT. Selain itu, puasa Tasu'a juga berfungsi sebagai tindakan kehati-hatian. Terkadang, penentuan awal bulan Muharram bisa jadi kurang tepat. Dengan berpuasa pada tanggal 9 dan 10, kita akan lebih yakin bahwa kita tidak melewatkan keutamaan hari Asyura yang sebenarnya. Jadi, puasa Tasu'a berperan sebagai pelengkap dan penyempurna ibadah puasa Asyura kita. Ia memastikan kita mendapatkan keutamaan hari Asyura secara penuh, sekaligus menambahkan pahala baru dengan mengikuti anjuran Nabi untuk membedakan diri dari umat lain. Inilah indahnya syariat Islam, yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Ketika membandingkan keutamaan antara puasa Tasu'a dan Asyura, para ulama sepakat bahwa puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, memiliki keutamaan yang lebih tinggi dari sisi pahala inti, yaitu penghapusan dosa setahun yang telah lalu. Janji pengampunan dosa ini secara spesifik disebutkan dalam hadits yang sahih, menjadikannya amalan yang sangat istimewa dan paling ditunggu-tunggu. Keutamaan inilah yang menjadi motivasi utama mengapa kaum muslimin di seluruh dunia bersemangat untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Ia adalah sebuah hadiah besar dari Allah yang ditujukan khusus untuk hari ke-10 di bulan Muharram, sebagai pengingat akan pertolongannya yang agung kepada Nabi Musa AS. Namun demikian, bukan berarti puasa Tasu'a, yaitu 9 Muharram, menjadi tidak penting. Justru, puasa Tasu'a memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyempurna. Keutamaannya terletak pada fungsinya sebagai pembeda dari ibadah kaum Yahudi, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Dengan berpuasa pada hari ke-9, kita telah menjalankan sunnah Nabi yang sangat penting, yaitu menjaga identitas dan kemandirian syariat Islam. Jadi, meskipun pahala penghapusan dosa secara eksplisit dilekatkan pada hari Asyura, pahala mengikuti sunnah dan niat Rasulullah SAW adalah keutamaan besar yang didapat dari puasa Tasu'a. Oleh karena itu, kesimpulan terbaik bukanlah memilih mana yang lebih utama, melainkan menggabungkan keduanya. Tingkatan yang paling sempurna dan paling dianjurkan
adalah berpuasa selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dengan melakukan ini, seorang Muslim akan meraih seluruh keutamaan yang tersedia. Ia akan mendapatkan pahala pengampunan dosa setahun dari puasa Asyura, sekaligus mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi untuk membedakan diri dari umat lain melalui puasa Tasua. Ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan ganjaran dan menunjukkan ketaatan yang paripurna kepada ajaran Islam. Maka, marilah kita niatkan dengan sungguh-sungguh untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini. Persiapkan diri kita untuk menyambut tanggal 9 dan 10 Muharram dengan berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Dengan menggabungkan puasa Tasua dan Asyura, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga meneguhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan keistiqamahan untuk dapat melaksanakan kedua puasa mulia ini, serta menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Muharram yang penuh berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin.